Lestari dengan NIM akhiran 0028 PMI 2B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Hasan Maftuh. Baik, di sini saya akan membuat video sedikit materi dari makalah saya yang berjudul Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Perempuan dan Kelompok Rentan, Tinjauan Integratif Perspektif Fikih, Nisa, dan Analisis Gender. Perempuan itu menyumbang hampir separuh populasi dunia, namun kini masih menghadapi krisis diskriminasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Lalu makalah dari kelompok 5 itu hadir untuk menjawab satu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana sih Islam dan perspektif gender bersama-sama melindungi hak perempuan. Yang pertama ada fikih nisa dan hak sosial ekonomi perempuan. Fikih nisa itu secara sederhana berarti ilmu hukum syariat yang berkaitan khusus dengan perempuan. Islam sejak awal telah menegaskan kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 70. Islam juga menjamin setidaknya ada 5 hak fundamental perempuan. Yang pertama itu hak beribadah dan masuk surga. Yang kedua hak berpolitik. Yang ketiga hak kepemilikan waris dan bekerja. Yang keempat hak memilih pasangan hidup. Yang terakhir itu adalah hak menuntut ilmu. Selain 5 hak tersebut, ada juga nih hak di dalam ekonomi. Dalam bidang ekonomi khususnya itu Islam itu memberikan hak mahar, waris, dan penghasilan kepada perempuan yang menjadi fondasi hak kepemilikan properti dalam hukum keluarga, hukum properti, hingga hukum publik. Bukti historis nyatanya ya, yang ini itu ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu an yang merupakan pengusaha sukses. Lalu ada Rafidah Aslamiyah sebagai pemimpin rumah sakit Islam pertama. Lalu ada Samra bin Nuhya yang mengawasi perdagangan pasar. Ya, terbukti dalam Islam itu tidak pernah melarang perempuan berkiprah. Yang membatasi perempuan berkiprah itu tradisi, bukan agama. Lalu selanjutnya itu perspektif gender dan bentuk perlindungan. Dari perspektif gender, permasalahan muncul ketika ketika adanya tradisi patriarkal. Bukan ajaran Islam itu sendiri yang membatasi, tapi yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, yaitu tradisi patriarkal. Ketergantungan ekonomi pada laki-laki membuat perempuan itu rentan terhadap diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan. Tapi di sini tuh Indonesia merespon hal ini melalui Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM, yaitu melarang diskriminasi berbasis jenis kelamin. Lalu apa saja sih tantangan dan solusi integrasi fikih, nisa, dan gender? Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin saya cuma mau nyebutin 4 saja, diantaranya yaitu dominasi tafsir patriarkal dan skripturalisme kaku. Lalu ada resistensi kelembagaan dan sosial. Lalu ada paradoks legitimasi atau feminis Islam bergantung pada otoritas yang didominasi oleh laki-laki. Lalu ada ketegangan antara tradisi Islam dan modernitas. Itu merupakan tantangan-tantangan yang muncul ketika integrasi fikih, nisa, dan gender. Lalu di setiap tantangan pasti ada solusinya. Apa saja sih solusinya? Solusi yang strategis yang bisa kita tawarkan yaitu yang pertama ada pendekatan maqasid al-syariah, yaitu reinterpretasi hukum berbasis tujuan tertinggi syariat, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Lalu penguatan gerakan perempuan dari dalam seperti KUPI. KUPI itu singkatan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ada Rahima dan Fahmina Institute. Lalu ada juga banyak organisasi-organisasi perempuan yang mungkin sekarang sudah berkembang ya, karena
banyak perempuan-perempuan yang memiliki ide-ide cemerlang untuk memberdayakan perempuan sama perempuan itu. Lalu ada literasi tafsir ramah gender, di mana di situ itu membuka ruang dialog demokratis dalam memahami Islam sebagai agama pembebasan. Jadi kayak mereka itu memberikan pemahaman kalau Islam itu agama yang tidak membeda-bedakan gender, kayak memberikan kebebasan dalam segala hal apapun, seperti ketika berpendapat ataupun apalah gitu. Lalu yang keempat itu ada reinterpretasi kontekstual ayat suci. Misal kayak yang tadi kan udah disebutin di surat An-Nisa ayat 70, ada di surat Al-Ghafir, itu banyak ya, tapi di sini reinterpretasi kontekstual ayat kunci itu seperti di Quran surat An-Nisa ayat 34 tentang qiwamah dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan dominasi laki-laki. Jadi diberi penjelasan kalau semuanya itu sama, kita cuma dibedakan oleh gender saja, seperti itu. Nah, fikih nisa dan perspektif gender bukan dua hal yang bertentangan loh ya. Keduanya itu justru saling melengkapi dalam membela hak perempuan. Fikih nisanya itu tentang membahas perempuan, lalu perspektif gendernya membahas bagaimana sih kesetaraan gender yang terjadi seperti itu. Islam itu lebih dulu meletakkan fondasi keadilan. Jadi benar-benar adil. Islam itu benar-benar adil, di mana meratakan semuanya, tidak melihat dari gendernya atau dari apapun itu. Terus perspektif gender membantu kita memastikan fondasi itu benar-benar ditegakkan dalam kehidupan nyata, tidak hanya dalam omong kosong yang tidak terrealisasikan seperti itu. Nah, sebelum menutup, saya akan memberikan sedikit lagi ini. Yang membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu hanyalah ketakwaan, bukan gender, bukan peran sosial, ataupun bukan akses ekonomi, seperti itu. Jadi semuanya itu sama rata gitu. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.